Sebenarnya, apakah sekarang udah waktunya untuk kita ganti power supply ke power supply yang sudah ATX 3.0? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Buat yang mau ngerakit PC tapi budgetnya terbatas, kayaknya kamu bisa lebih santai deh ya. Karena pilihan kamu untuk beli power supply nggak banyak bre. Dengan harga segitu ya itu doang pilihannya. Tapi begitu kamu punya budget lebih 2 juta ke atas nih untuk beli power supply, di sini akan ada tantangan lebih lanjutnya. Karena kamu akan dihadapkan pada power supply yang sama nih, tipenya namanya sama, brandnya sama, tapi ternyata ada yang versi biasa, ada yang versi udah punya kabel baru, udah ada tempelannya ATX 3.0, PCI Express 5 gitu ya. Kira-kira mana yang perlu kita beli? Dan kalau kamu udah punya yang lama, apakah perlu diganti sekarang untuk memenuhi kebutuhan RTX 4000 yang baru dan GPU baru nanti ke depannya? Karena dari sejak RTX 4090 rilis waktu itu ya, dia udah pakai colokan baru dan akhirnya pabrikan power supply mau nggak mau harus memproduksi power supply baru dengan standar baru ATX 3.0 untuk memenuhi kebutuhan user yang udah pakai GPU model baru tadi. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan sampai hari ini, orang-orang yang pakai GPU RTX 4090 sekalipun yang masih pakai power supply lama masih bisa dia pakai GPU-nya dengan aman tanpa masalah, walaupun nggak pakai kabel dedicated yang bawaan yang baru tadi ya. Jadi pakai adapter. Di awal dulu memang sempat ada muncul masalah, jadi kabel adapternya kebakar, soketnya kebakar yang bikin akhirnya GPU-nya juga kebakar. Yang waktu itu banyak banyak investigasi gitu kan, dan ada yang bilang karena kualitas kabelnya, ada yang bilang karena pemasangannya posisinya nggak bener, dan banyak lah. Nah, kira-kira untuk menghindari hal-hal itu tadi, salah satunya, apakah kita udah perlu untuk beli power supply ATX 3.0? Yang perlu kamu tahu, ATX 3.0 bukanlah nama kabel. Jadi kalau kamu menganggap bahwa power supply ATX 3.0 itu yang udah punya kabel baru, itu salah besar bre. Karena ATX itu adalah nama standar yang diterbitkan oleh Intel. ATX sendiri udah ada dari sejak lama, mulai ATX 1, ATX 2 dengan berbagai macam update-nya sampai terakhir ATX 2.53 sebelum akhirnya diteruskan oleh ATX 3.0. Diteruskan, bukan digantikan. Jadi dua-duanya masih bisa berfungsi dengan normal dan dengan aman. Jadi sekali lagi, ATX 3.0 bukanlah nama kabel. ATX 3.0 adalah satu set aturan yang harus diaplikasikan oleh pembuat power supply di dalam produk mereka pastinya. Cuma saat ini di pasaran kita sering lihat nih, ada power supply yang kita tahu dia udah lama dirilis, terus tiba-tiba ada tambahan stiker lagi, ATX 3.0, PCI Express 5.0. Padahal kita tahu bahwa power supply itu udah ada dari sejak lama, sebelum ATX 3.0 lahir. Kok bisa? Apakah beneran klaimnya? Bahkan beberapa power supply yang ditempelin tadi ATX 3.0 stikernya, ternyata nggak punya kabelnya bre, nggak punya kabel 12 PHPWR yang baru itu. Apakah beneran dia ATX 3.0? Jadi tadi kita udah tahu apa itu ATX 3.0 secara konsepnya ya. Dan kabel baru itu adalah salah satu syarat dari sekian puluh atau mungkin sekian ratus syarat lain yang harus dipenuhi. Jadi kalau satu syarat tentang kabel aja nggak ada, ya otomatis kita nggak bisa bilang bahwa suatu power supply itu sudah memenuhi standar ATX 3.0. Pada konektor baru 12 VHPWR, selain 12 pin untuk mengantarkan listrik, ada tambahan 4 pin lagi yang ceritanya adalah untuk mengatur sinyal yang akan membuat konektor ini smart dalam mensuplai listrik ke GPU. Ada pin S1, S2, S3, dan S4. Pantesan pinter. Tapi di satu artikel dari Igor Lab, mereka nyebut bahwa keempat pin smart tadi ternyata belum sepenuhnya diimplementasikan. Gak di power supply-nya, gak di GPU baru, gak di motherboard, ternyata dia masih jadi sekedar gimmick. Tapi artikel ini dibuat bulan November 2022, jadi mungkin aja hari ini udah ada banyak update-nya. Karena saat itu, waktu artikelnya tadi dibuat,
RTX 4000 memang masih belum banyak yang pakai, bre. Jadi ya kalau masih gimmick, ya sah-sah aja sih. Karena buat apa bikin full feature kalau memang yang pakai belum banyak. Cuma waktu itu memang udah ada beberapa pabrikan power supply yang langsung merilis dan harganya memang luar biasa mahal. Termasuk GPU yang pakai konektor baru juga harganya nggak karu-karuan. Jadi pada prakteknya sampai hari ini, orang yang pakai power supply yang hanya comply di ATX 2.52 atau 2.53 untuk jalanin GPU keluaran terbaru, ternyata masih banyak yang aman-aman aja, nggak ada masalah coy. Yang perlu kamu lakukan cuma cari kabel adapternya aja. Tapi kalau kamu beli RTX 4000 high-end yang udah pakai colokan baru itu, biasanya di paket penjualan GPU-nya sudah disertakan kabel adapternya. Kalau sejauh yang udah pernah saya coba sih, 4090, 4080 itu pasti ada. Tapi 4070 itu ada yang udah pakai colokan baru, tapi ada yang masih pakai colokan 8 pin biasa. Jadi ya kayaknya aman-aman aja sih kamu pakai power supply lama sekalipun, ternyata dari pabrik GPU-nya aja masih mengizinkan kita untuk pakai power supply lama. Nah hari ini kalau kita mau hunting power supply, ini yang agak bikin bingung nih. Karena kalau tadi kita bicara bahwa ATX 3.0 itu adalah standar satu set yang harus diaplikasikan di sebuah power supply. Dan kalau kita cek harga power supply yang memang sudah punya colokan baru, itu ada yang harganya mahal banget, tapi ada juga yang harganya lumayan murah. Ya lumayan tuh maksudnya ya sekelasan 2 juta ke atas gitulah ya. Kok bedanya bisa jauh banget? Apakah memang semuanya sudah comply ATX 3.0 atau jangan-jangan yang harganya murah itu belum memenuhi syarat 3.0, cuma dia udah ngasih kabel doang? Untuk memastikan hal ini memang mau nggak mau kita harus lakukan tes secara mendetil, di mana hal itu belum bisa saya lakukan sekarang. Tapi yang pasti adalah ya mau pakai yang ATX 3.0 ataupun yang belum comply ke sana, sejauh ini masih aman-aman aja. Yang jadi concern utama sebenarnya adalah tentang pemilihan kabel adapternya. Kalau sekarang sih harusnya udah aman ya, karena berita kabel adapter terbakar udah hampir nggak ada. Jadi satu-satunya hal yang perlu kita perhatikan sekarang sebenarnya adalah soal estetika aja. Jadi kalau kamu pakai kabel adapter yang cabang 3 buat 4080 atau cabang 4 buat 4090, itu dipasang di PC kayak kurang cakep gitu ya, nggak rapi gitu tampilannya. Nah, buat kamu yang lagi hunting power supply atau mungkin juga cari-cari yang harganya nggak semahal ATX 3.0 beneran, tapi udah punya kabel bawaan yang nggak terlalu ribet, ini salah satu contohnya. Ini adalah Corsair RM1000E. Jadi yang tadi saya ceritain, dia ngasih tempelan bre di sini. ATX 3.0, PCI Express 5.0. Tapi ini stiker dan ya saya tahu aja sih kalau di stiker kayak gini berarti dia sebenarnya bukan power supply ATX 3.0, dan ternyata bener di sini dia nggak punya kabel baru, colokannya ini masih colokan lama semua. Untuk PCI Express dia masih pakai 8 pin. Tapi dia udah ngasih kabel bawaan. Kabelnya adalah adapter sebenarnya dari 2x8 pin yang ada di power supply masuk ke 12 VHPWR. Colokannya, bukan secara fiturnya. Jadi kalau dalam kondisi default, itu kan kabel PCI Express cabang 2 tuh. Colokin satu ke sini, nyabang 2 untuk masuk ke GPU. Jadi kalau 2 colokan di sini, dia bisa punya 4 cabang. Dan kalau kamu pakai RTX 4090, ya dia dari 4 cabang itu dijadiin satu lagi ke satu konektor 12 VHPWR. Dan itulah yang terjadi di Corsair RM1000E ini. Jadi sebenarnya ini adalah 4x8 pin yang disimpelkan menjadi satu colokan aja. Kalau secara teori, satu colokan 8 pin yang dari power supply ini dia bisa mensuplai mungkin sekitaran 250-300 watt gitulah ya. Jadi kalau 2 itu harusnya bisa sampai 500-600an watt. Dan RTX 4090 dia butuh sekitar 450 watt. Jadi bener aja kalau dia harus pakai 2 kabel PCI Express yang bercabang 4. Dan sekarang cabangnya cuma 1 doang bre. Jadi kalau kamu pasang ini di PC kamu akan terlihat jauh lebih rapi dibandingin kamu pakai adapter bawaan dari GPU. Secara penggunaan seharusnya dia juga lebih aman, karena kalau kamu pakai yang cabang 4 itu dia lebih berat. Dan beratnya, bebannya itu akan tertumpu pada konektor yang ada di GPU-nya. Jadi begitu nancap, dia akan terbebani oleh kabel adapter tadi. Tapi kalau pakai kabel kayak gini, enggak bre. Karena yang nancap ke GPU-nya cuma 1 doang. Cabang 4-nya ada di dalam sininya langsung. Tapi yang perlu kamu tahu, ya ini adalah praktek yang sebenarnya misleading sih. Jadi dengan nempel stiker ATX 3.0, sebenarnya pabrikan power supply itu ya semacam apa ya, memberi informasi yang keliru untuk para pembeli. Karena orang taunya, oke, udah ada ATX 3.0 nih, berarti ada kabelnya. Iya, ada kabelnya. Mungkin. Karena ada juga pabrikan power supply yang ngasih stiker tapi nggak ada kabelnya. Apa coba maksudnya? Sedangkan udah ngasih kabel aja, bahkan kabelnya bukan model adapter yang udah asli langsung dari power supply-nya,
Itu aja belum tentu power supply-nya comply ATX 3.0. Dan satu lagi yang perlu kamu ingat, bahwa dengan adanya ATX yang baru ini bukan berarti standar lama langsung bubar, langsung nggak aman. Enggak, ATX 2.53 sampai hari ini masih valid. Kalau kamu pakai juga sejauh ini, kalau kamu pakai power supply memang bagus, yang udah comply dengan standar ATX-nya, ya harusnya baik-baik aja. Jadi ATX 3.0 ini lebih ke arah update aja, update teknologi baru, sistem keamanan baru, terus kabel baru termasuknya. Tapi yang lama, ya masih bagus-bagus aja sih sebenarnya. Nah, yang menarik dari Corsair adalah kalau kabel ini berarti bisa dicolokin langsung ke power supply-nya yang punya colokan 8 pin, berarti harusnya bisa dipakai juga dong di power supply lain. Ya kurang lebih seperti itu, tapi jangan sembarangan. Karena pabrik power supply bikin kabel itu biasanya spesifik untuk punyanya dia doang. Begitu kamu colokin ke power supply lain, jangankan brand lain, tipe yang berbeda aja di satu brand bisa dampaknya luar biasa. Karena bisa korslet, karena wiringnya nggak sama dan segala macam. Jadi jangan coba-coba pasang kabel modular ke power supply yang bukan peruntukannya. Nah, kabel ini kalau kamu beli power supply Corsair tipe tertentu, emang kamu akan dapat bawaan baru sekarang ya. Tapi kalau kamu udah punya power supply-nya dan cuma pengen kabelnya, ternyata dia juga dijual terpisah deh. Di official store Corsair ada dua tipe, yang tipe flat kayak gini sama yang sleeve. Dan di situ kamu bisa cek compatibility-nya. Di lapaknya udah tertulis tuh, dia bisa digunakan di tipe Corsair yang mana aja. Kalau dari listnya sih cuma untuk seri 1000 watt ke atas. Buat kamu yang udah punya power supply tipe yang tertulis tadi, tapi wattnya di bawah 1000, yang 850 atau 750 mungkin, ya harusnya sih masih bisa pakai kabel ini. Cuma lebih amannya kamu tanya langsung aja ke Corsair, kalau saya pakai ini di RM850X misalkan, apakah bisa atau enggak. Jangan asal beli, karena selain harganya lumayan, ya tadi dampaknya kalau dia nggak kompatibel malah bisa kebakar coy. Dan kabel kayak gini untuk saat ini masih bisa lah dijadikan alternatif daripada kamu beli power supply baru yang lebih mahal. Secara power supply kamu yang lama masih bisa dipakai gitu kan. Tapi pastiin dulu bahwa power supply kamu memang udah bagus, udah cukup untuk mensuplai RTX 4000 yang baru. Habis itu baru cari kabelnya. Karena daripada pakai kabel adapter bawaan GPU yang kayak pisang kipas gitu kan, udah nggak enak dilihat, terus secara beban juga lebih membebani konektor yang ada di GPU, dan ya nggak enak dipandang lah ya. Jadi, apakah sudah waktunya untuk upgrade ke ATX 3.0? Ya, kalau kamu punya duitnya sih nggak masalah. Tapi kalau memang nggak ada budget, atau memang belum ada rencana untuk upgrade, tenang aja. Power supply lama kamu masih sangat layak untuk dipakai. Kita ketemu lagi di video yang lain.